Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya, amin. Kita akan belajar bersama Ustazah Fajar. Sebelum dimulai kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kali ini kita akan belajar IPS, yaitu tentang sumber energi yang dapat diperbarui. Kita langsung masuk ke materi ya teman-teman. Apa sih sumber energi yang dapat diperbarui? Yaitu sumber energi yang apabila kita gunakan secara terus-menerus tidak akan habis. Yaitu contohnya yang pertama, energi matahari. Matahari merupakan benda angkasa yang berbentuk bola raksasa yang mengeluarkan panas dan memancarkan sinar sampai ke bumi. Matahari yaitu memberikan energi pada semua makhluk di bumi. Energi matahari disebut juga dengan energi surya. Ternyata Allah menciptakan matahari itu memiliki banyak manfaat loh teman-teman. Yaitu yang pertama adalah sebagai pemanas air. Alat ini biasanya diletakkan di tempat yang tinggi loh teman-teman. Seperti contohnya di atap rumah. Fungsinya yaitu agar alat dapat menyerap panas matahari dengan baik. Pemanas air ini menggunakan energi matahari sangat hemat karena tidak menggunakan energi listrik maupun bahan bakar minyak. Di samping hemat, pemanas air ini juga ramah lingkungan loh teman-teman. Jadi tidak menimbulkan polusi. Manfaat yang kedua yaitu sebagai pembangkit listrik. Energi matahari memiliki potensi yang besar untuk diubah menjadi energi listrik loh teman-teman, yaitu menggunakan alat bantu yang disebut dengan panel surya. Panas matahari disimpan dalam baterai. Setelah itu, baterai tersebut akan mengalirkan energi listrik. Manfaat yang selanjutnya sebagai bahan bakar. Biasanya di beberapa negara maju, untuk menghemat bahan bakar yang dari minyak bumi, mereka menciptakan mobil yang menggunakan tenaga surya loh teman-teman. Selain mobil juga ada perahu dan kapal yang menggunakan tenaga surya. Manfaat selanjutnya yaitu seperti gambar ini teman-teman. Orang menjemur padi, orang menjemur ikan asin, dan orang menjemur biji kopi. Ini adalah manfaat energi matahari yang keempat, yaitu mengeringkan hasil pertanian, perikanan, dan perkebunan. Sumber energi yang dapat diperbarui selanjutnya yaitu energi panas bumi. Energi panas bumi disebut juga dengan geotermal, yaitu energi panas yang terdapat dan dihasilkan dari dalam kerak bumi. Tahukah kamu teman-teman kalau bumi itu memiliki beberapa lapisan? Perhatikan gambar ini. Lapisan bumi yang paling atas adalah kerak bumi. Lapisan yang kedua yaitu mantel bumi. Lapisan selanjutnya yaitu inti bumi bagian luar. Dan bagian paling dalam yaitu inti bumi bagian dalam. Tahukah kamu teman-teman, di dalam lapisan kerak dan mantel bumi mengandung banyak barang tambang dan mineral yang sangat besar, termasuk energi panas bumi. Kekayaan alam tersebut dapat digunakan sebagai sumber energi. Energi panas bumi merupakan salah satu energi alternatif, yaitu dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP. Ternyata di Indonesia memiliki beberapa PLTP teman-teman, yaitu diantaranya di Sumatera Utara. Yang pertama PLTP Sarula,
yang kedua PLTP Sorik Marapi, yang ketiga PLTP Lumut Balai. Dan di Pulau Jawa berada di Jawa Barat, yaitu PLTP Karaha, yang kedua PLTP Darajat, yang ketiga PLTP Kamojang, yang keempat PLTP Wayang Windu. Energi yang dapat diperbaharui selanjutnya adalah energi angin. Nah, teman-teman, amati video dan gambar berikut ya. Ini ada kincir angin yang bergerak. Ada lagi gambar anak-anak bermain layang-layang. Kira-kira kincir angin dapat bergerak dan layang-layang bisa terbang itu disebabkan oleh apa sih teman-teman? Ya, karena bisa bergerak disebabkan oleh angin. Kenapa demikian? Ternyata angin adalah udara yang bergerak. Sering juga disebut dengan bayu. Sehingga angin dapat digunakan sebagai sumber energi teman-teman. Selain angin tidak mudah habis, ternyata energi angin juga ramah lingkungan loh, karena bebas polusi, bersih dan mudah didapat. Selain itu juga hemat. Tahukah kamu teman-teman bahwa angin memiliki banyak manfaat, misalnya untuk penyerbukan, untuk menggerakkan kapal layar, dan juga untuk pembangkit listrik. Pembangkit listrik yang menggunakan tenaga angin sering juga disebut pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB. Ternyata di negara kita memiliki banyak lokasi PLTB teman-teman, yaitu diantaranya di Bantul DI Yogyakarta, Bangka Belitung, Nusa Penida Bali, di Pulau Selayar Sulawesi Selatan, dan di Sulawesi Utara. Energi selanjutnya adalah energi biogas. Apa itu teman-teman? Yaitu biogas adalah energi gas yang terbuat dari limbah ternak dan limbah pertanian. Contohnya ya, misalnya kotoran sapi, kerbau, kuda, kambing, dan ayam. Bagaimana sih prosesnya? Simak baik-baik ya. Yang pertama, kotoran hewan dimasukkan di suatu tempat penampungan. Di dalam tempat tersebut, kotoran mengalami pembusukan, lalu menguap berupa gas. Nah, gas ini disebut biogas, bermanfaat untuk bahan bakar gas untuk memasak, pembangkit listrik. Dan limbah biogas itu juga sangat bermanfaat loh teman-teman, yaitu diolah digunakan untuk pupuk pertanian. Ternyata energi biogas merupakan energi pilihan yang ramah lingkungan. Selain itu, biogas dapat diproduksi terus-menerus selama kita menjaga lahan pertanian dan peternakan loh teman-teman. Energi yang terakhir adalah energi biomasa, yaitu merupakan energi alternatif pengganti BBM. Bahan baku utama energi biomasa antara lain tanaman yang sudah mati, patahan cabang, pohon, daun kering, jerami, ampas tebu, limbah pengolahan kayu, hasil hutan, limbah pertanian, dan limbah perkebunan. Perbedaan biomasa dan biogas adalah biomasa terbuat dari tumbuhan, sedangkan bahan baku utama biogas lebih banyak menggunakan kotoran hewan. Nah, itu adalah penjelasan dari Ustazah. Cukup sekian dari Ustazah. Jika ada kurangnya Ustazah mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.